Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Utlub mataban bin nadamati muqli'an wa bi'azmi tarkil dhanbi fi mastaqbala wa bara'atun ya wa bara'atun min kulli haqqil adami. Bara'atan wa bara'atan min kulli haqqil adami. Dia jadi atop dari mataban ya berarti ya. Wa li hadhil arkani far'a wa kammila. Utlub mataban, kejarlah taubat, raihlah taubat itu. Bin nadamati muqli'an, bin nadamati dengan penuh penyesalan, muqli'an dan menghentikan perbuatan dosa. Raihlah taubat dengan penyesalan dan menghentikan perbuatan dosa. Wa bi'azmi tarkid dzambi, dan dengan tekad yang kuat. Wa bi'azmi, dan dengan tekad yang kuat, tarkid dzambi, untuk meninggalkan dosa, fi mastaqbala, di masa yang akan datang. Wa bara'atan, dan membebaskan diri, min kulli haqqil adami, dari semua hak-hak manusia. Walihadihil arkani, dan untuk semua rukun-rukun ini, far'a, maka penuhilah, wa kammila, dan sempurnakanlah. Jadi rukun taubat ada berapa tuh? Rukun taubat ada 4. Yang pertama, menyesal atas dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, menghentikan perbuatan dosa. Kalau kita masih sering ngerjain dosa, kita hentikan perbuatan dosa itu. Yang ketiga, pasang niat yang kuat untuk meninggalkan dosa di masa yang akan datang. Yang belum kita kerjain, jangan sampai kita kerjain. Yang terakhir, kalau memang dosanya itu berbentuk kezoliman kepada manusia, kalau memang dosanya itu menyakiti orang lain atau merampas hak orang lain, maka bayarkan hak-hak itu, ganti hak-hak itu. Kalau emang dulu kita pernah nyolong duit orang, berarti kita datengin orangnya, kita ganti duit yang dulu pernah kita ambil. Kalau emang dulu kita pernah ngambil duren orang atau rambutan orang, metik nangka dari pohon orang, itu kita ganti itu. Itu namanya membebaskan diri dari semua hak-hak manusia. Rukun tobat ada 4.
Udah. Dzakaron nazimu fi hadainil baitaini syurutat taubati allati la tasihhu illa biha. Menyebutkan oleh tuan yang menyusun nazm di dalam dua bait ini syarat-syarat taubat yang tidak sah taubat itu kecuali dengan terpenuhinya syarat-syarat ini. Wahiya an-nadamu ala ma hasala minhu min iqtirafil dzambi, yaitu yang pertama menyesal atas apa yang telah terjadi minhu dari dirinya, min iktirafil dzambi dari perbuatan-perbuatan dosa. Menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, itu syarat taubat yang pertama. Wal azmu ala alla ya'uda limithlihi, wal azmu dan memasang niat yang kuat ala alla ya'uda untuk tidak mengulangi limithlihi perbuatan dosa yang sama. Kalau bahasa pepatahnya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam lubang yang sama dua kali gitu. Jangan sampai setelah kita taubat kita kembali mengerjakan dosa yang dulu pernah kita kerjakan. Niat yang kuat untuk tidak mengurangi perbuatan dosa yang sama. Wal iqla'u 'anil dzambi, dan menghentikan perbuatan dosa. Iqla' asal katanya mencabut. Biasanya iqla' ini dipakai buat gigi, qal'ul asnan gitu, mencabut gigi. Iqla' kita artikan menghentikan perbuatan dosa. Wal bara'atu min jami'i huquqil adamiyina, dan membebaskan diri dari semua hak-hak manusia. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubatun fahuwa ala haddi qaulihi al-hajju arafatu, ay ma'zamu arkaniha an-nadamu. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubatun, penyesalan itu adalah taubat, fahuwa ala haddi qaulihi al-hajju arafatu, maka itu seperti sabda beliau al-hajju arafatu, haji itu wukuf di Arafah. Ay ma'zamu arkaniha an-nadamu, artinya rukun yang paling besarnya, rukun yang paling utamanya itu menyesal. Rukun taubat yang paling utama adalah menyesal atas perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Wa alamatu sihhatin nadami riqqatul qalbi wa ghazaratud dam'i, dan tanda benarnya penyesalan
riqqatul qalbi, menjadi lembutnya hati, wa ghazaratud dam'i, dan mengalirnya air mata. Jadi kalau emang kita baca istighfarnya sambil menyesal atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, itu nanti air matanya kagak terasa, lagi ngalir aja. Kalau emang beneran nyesel. Apa? Ghazaratud dam'i, mengalirnya air mata. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, dan ada sebagian ulama yang berkata, taubatul kadzabina ala atrafi alsinatihim, taubatnya para pendusta itu hanya di ujung lidah mereka, yakni qaulu atau qaula boleh ya, qaulu astaghfirullah. Yang dimaksud di sini adalah ucapan astaghfirullah. Tapi yang ucap istighfar, tapi rumahnya kalau nyesel-nyeselnya bisa, kagak sedih-sedihnya bisa. Yang ada kayak ngeledek. Jadi kalau tobat yang sebenarnya ketika kita ngucap astagfirullah, itu hati kita menjadi lembut, jadi cengeng, mata langsung ngalir aja air matanya. Kan kebanyakan kita ngucap astagfirullah mah sering, istighfar sering, cuman tadi tuh rasa-rasanya belum ada penyesalannya pisan. Wal makna utlub ayyuhal mukallafu mataban hala kaunika multabisan bin nadamati ay at-tahassuri wat tahazzuni ala ma fataka minal umri fil mukhalafati. Wal makna, dan maknanya, utlub ayyuhal mukallafu, raihlah wahai para mukallaf, mataban, taubat, hala kaunika multabisan bin nadamati, dalam keadaan dirimu diliputi rasa penyesalan, diselimuti rasa penyesalan. Ai at-tahassuri wat tahazzuni, artinya penyesalan dan kesedihan, ala ma fataka minal umri, atas umur yang kamu buang sia-sia, fil mukhalafati, dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar. Mana udah umur 50, udah 60, banyakkan umur kita yang kita habisin buat hal-hal yang sia-sia, nangis dah tuh, minta ampun sama Allah. Yang muda juga sama gitu, enggak yang tua doang, yang muda juga sesali. Makanya kalau kita baca Sayyidul Istighfar, kita akuin itu. Wa hala kaunika muqli'an anid dzambi fil hali,
dan dalam keadaan dirimu menghentikan perbuatan dosa pada saat itu juga. In kunta multabisan bihi, jika kamu sedang mengerjakannya. Udah tuh, paham, jelas. Selesai tadi. Jika kamu sedang mengerjakannya. Au aziman alal audi ilaihi, atau memasang niat yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi, untuk tidak kembali kepadanya, kepada perbuatan dosa tadi. Bi an tatrukahu wa taquma fil hali ala ahsanil halati, dengan cara kamu meninggalkan perbuatan dosa, wa taquma fil hali, dan kamu ganti perbuatan itu pada saat itu juga, ala ahsanil halati, dengan perbuatan yang sebaik mungkin. Ya, begitu kita menghentikan diri kita dari perbuatan dosa, langsung kita ganti dengan berbagai macam perbuatan baik. Yang kemarin-kemarin asal punya duit ingetnya seneng-seneng, hura-hura, poya-poya, begitu tobat asal punya duit yang keingetan buat sedekah, keingetan buat jariah gitu. Itu namanya menggantinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Yang kemarin lagi badar, asal ada waktu kosong sedikit, pengennya jalan-jalan, mancing segala macam, perbuatan yang gak ada manfaatnya, begitu tobat langsung dia ganti dengan perbuatan baik. Begitu ada waktu luang, dia berangkat ke majlis, dia berangkat ke masjid. Itu namanya mengganti perbuatan dosa dengan perbuatan yang sebaik mungkin. Wa hala kaunika multabisan bi azmi tarkid dzambi fi ma yastaqbilu minaz zamani ila akhiri umrika azman jaziman, dan dalam keadaan dirimu diliputi niat yang kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa, fima yustaqbalu, seperti apa yang telah lalu dari waktumu, ila akhiri umrika, sampai akhir usiamu, azman jaziman, dengan tekad yang kuat. Nah ini jangan diem aja lah, urut nambahin agak. Yang mana? Kenapa? Kalau malu, ya mau nggak mau, kalau emang kita misalkan punya dosa sama seseorang, ya kita datengin. Ya, timbang malu, ya tahanin, malu udah. Paling kalau misalkan itu akhirnya membahayakan diri kita, baru dah kita
minta dihalalkannya dengan cara kita bangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang pernah kita sakitin gitu. Gitu. Kecuali kalau memang itu berbahaya buat diri kita, baru dah. Caranya kalau kemarin-kemarin kita sering nyakitin dia, misalkan Mang Haji Udin sering nyakitin Mang Manta, begitu tobat besoknya langsung dia rubah, dia sering bagi sesuatu, ngasih hadiah buat Mang Manta, isik-isik bawain duren, isik-isik bawain duren gitu. Bawain martabak. Hah? Nggak doyan. Itu cara tobatnya tuh, memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang pernah kita sakitin sampai dia lupa bahwa kita pernah nyakitin dia gitu. Jadi yang ingat kebaikan kita sama dia. Caranya begitu. Kalau dulu kita sering nyakitin seseorang, sering ngomongin kejelekan seseorang, begitu kita tobat, kita pengen ngomong langsung ke orang yang ngaku, takut malah ntar kita ditempeleng sama dia, ya udah, gantinya kita lakukan perbuatan-perbuatan baik kepada orang itu, agar pada akhirnya orang itu lupa keburukan kita dan yang dia ingat cuma kebaikan kita. Begitu caranya. Misalkan yang dulunya lagi mudanya sering ngelawan sama emak, sering ngebantah sama emak, begitu kita tobat, setiap pagi kita datang ke rumah emak, kita bawa nasi uduk, makan pendewek. Asal pagi kita datang ke rumah emak gitu. Kita tanya, ada emak udah makan mak? Kalau belum, saya juga belum mak. Itu caranya tuh, kita berbuat baik sama orang yang dulu pernah kita sakitin. Itu cara tobatnya. Kalau emang orangnya udah kagak ada atau kita nggak tahu dia pindah kemana, kita datang ke masjid atau kita datang ke pesantren, kita datang ke kiai, kita titip, kiai ini dulu saya pernah nyakitin si Anu, ini saya infak, saya sedekah, saya niatin buat dulu yang pernah saya sakitin. Atau kalau emang kagak berani ngucapnya, ya udah dalam hati aja dah, begitu ngasih hadiah, mau infak mau sedekah, niatin di hati, saya niatin pahalanya buat si A, buat si Anu, gitu caranya. Kalau emang orangnya udah kagak ada. Begitu mak caranya tuh. Kalau emang kita pernah nyakitin atau menzolimi orang lain. Jadi ketika kita tobat, kita bebaskan diri kita dari hak-hak manusia itu. Jangan mentang-mentang asal kita baca Fatihah, kita hadiahkan Fatihah kita. Yang pertama, jami'i man lahu haqqun alaina, untuk semua orang yang punya hak pada diri kita. Udah baca Fatihah doang lagi. Ya kalau masih hidup mah antrin bandeng, antrin duren, jangan Fatihah doang. Ya kayak orang tua aja, kalau udah meninggal ya kirim Fatihah, kalau masih hidup aja Fatihah mulu, pembung Fatihah benar. Ya jangan sampai kayak Bang Hendrik, alhamdulillah guru saya tiap habis sholat gak lupa kirim Fatihah buat guru. Lah masih hidup gurunya kirim Fatihah doang. Kalau masih hidup jangan Fatihah mulu. Udah tuh. Jadi begitu caranya.
wa hala kaunika multabisan bi bara'atid dhimmati min kulli haqqil adamiyyi kamalin aw qawadin. Dan dalam keadaan dirimu diliputi dengan pembebasan tanggungan dari semua hak manusia, kamalin seperti harta, au qawadin apa kalau di kitab ini beda tulisannya sama kayak al-qawadin atau kisos. Enaknya bahasanya apa ya kalau bahasa kitanya ya? Kalau harta kan kita pulangin hartanya. Kalau dulu kita pernah nempeleng orang terus minta diapain namanya Pak Guru? Minta dibalas. Saya dulu kayak Rasul kan dulu. Siapa yang dulu pernah saya sakitin, silahkan sekarang balas perbuatan saya kepada saya. Gitu. Ada sahabat yang ngaku, saya Rasul. Dulu Rasul pernah nyabet saya pakai gesper. Saya minta itu dibalas. Gitu. Rasul udah siap-siap, dia nggak terima. Dulu Rasul nyabet saya waktu saya nggak pakai baju. Tolong Rasul buka bajunya. Gitu. Itu namanya qawadin tuh, minta dibalas. Pas begitu dia maju, padahal saya nomor udah gergetan banget tuh. Terus orang sabar sih agak pengen balas Rasulullah. Pas begitu udah deket, bukannya disabet tapi malah dirangkul badannya Rasul. Gitu Bang Andre. Itu qawadin namanya tuh, minta dibalas. Kalau harta kita pulangin, kalau luka atau harga diri yang kita sakitin maka minta dibalas, minta dimaafkan. Ai idza ta'allaqa bit-ta'ibi haqqun li adamiyyin usturita tabri'atuhu. Artinya apabila berkaitan dengan seorang yang bertobat, hak-hak manusia, jika taubatnya itu berkaitan dengan hak-hak manusia, maka disyaratkan untuk membebaskan dirinya dan minta dihalalkan atau minta dimaafkan. Wadhalika lima ruwiya atau lamma rawa Muslimun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima rawa Muslimun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan hal tersebut berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda, man kana li akhihi indahu mazlamatun fi irdin aw malin falyatahallalhu al yauma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun fa in kana lahu amalun yukhadhu minhu biqadri mazlamatihi wa illa ukhidha min sayyiati sahibihi fa hummila alaihi.
bahwasanya Rasulullah bersabda, man kana li akhihi indahu mazlamatun, orang yang memiliki perbuatan zolim, yang pernah melakukan perbuatan zolim kepada saudaranya, orang yang ada bagi saudaranya perbuatan zolim, enaknya kayak tadi artinya ya, orang yang pernah berbuat zolim kepada saudaranya, fi irdin, baik pada harga dirinya, au malin, atau pada hartanya. Kalau harga diri berarti pernah kita kata-katain, pernah kita hina, pernah kita caci, pernah kita omong-omongin kejelekannya. Kalau di badan berarti pernah kita tabuk, pernah kita tendang, pernah kita tempeleng, pernah kita pukul. Harta pernah kita ambil hartanya, kita pakai barang-barang miliknya tanpa izin, itu harta namanya. Falyatahallalhu al-yauma, maka hendaknya dia minta dihalalkan hari ini juga. Jangan nunggu nanti. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum tidak ada lagi dinar dan dirham, sebelum masa di mana mata uang itu sudah tidak berlaku lagi di akhirat maksudnya. Kalau sekarang kita ngambil harta orang, kita punya duit masih bisa kita ganti itu pakai duit kita, masih ada dinar, masih ada dirham. Kalau sekarang kita pernah nyakitin orang, bisa kita minta maafnya dengan cara tadi, berbuat baik sama orang itu, sering ngasih hadiah buat orang itu pakai duit kita. Nanti begitu di akhirat udah nggak ada uang lagi, gimana kita balas? Gimana kita gantinya? Makanya dari sekarang tuh mulai, yang dulu pada pernah nyerampangin mangga orang, dan sekarang tuh banyak-banyakin taubatnya, minta maaf. Dulu santri yang sering nyolong nasi umi di dapur, buru-buru tuh minta maaf, minta dihalalin. Udah tuh. Fa in kana lahu amalun, jika ada baginya amal perbuatan, pahala amal perbuatan yang dia lakukan, yukhadhu minhu biqadri mazlamatihi, maka pahala itu akan diambil darinya sesuai dengan kezoliman yang dia lakukan. Karena udah nggak bisa ganti pakai dinar lagi, pakai duit lagi, ya mau nggak mau bayarnya pakai hak pahala yang kita punya. Dulu kita ngambilnya berapa banyak, dulu kita nyakitinnya berapa sering, gitu. Akan diambil pahala kita dan dikasih buat orang yang pernah kita zolimin, pernah kita sakitin. Ongkoh kita bawa pahala timbang dikit, di sono pakai diambilin lagi. Wa illa, kalau tidak punya pahala, ukhidha min sayyiati sahibihi, maka dosa orang yang dizoliminya akan diambil, fahummila alaihi, dan ditimpakan kepadanya. Kalau pahala kita udah habis, masih banyak orang yang kita zolimin, ujung-ujungnya dosa orang itu, dosa orang-orang yang pernah kita zolimin dikasih buat kita. Nah, pahalanya udah habis buat bayarin utang, buat bayarin kezoliman dia. Ujung-ujungnya tadinya meninggal bawa pahala banyak, pas di sono bangkrut, gitu. Pahalanya habis, diambilin buat yang lain.
Udahnya gitu, dosa yang lain dikasih buat dia. Makanya buru-buru sekarang, fal yatahallalul yaum, maka segera minta dihalalkan hari ini juga. Jangan nunggu-nunggu nanti. Udah tuh. Fa in lam ya'lamhu al mustahiqqu wajaba i'lamuhu. Itu tadi pertanyaan Bang Mak nih. Jika orang yang dizolimi itu tidak tahu wajaba i'lamuhu, maka dia wajib memberitahunya. Bang, mohon maaf ya, kemarin saya ngomong-ngomongin abang, habis dah. Itu masih mending kalau tiba ngomong-ngomongin mah. Kemarin saya nyium bini abang lah, habis kita tempeleng pisan. Wajib tuh, wajib memberitahu kepada orang yang kita sakitin itu. Illa in kana yakhafu ziyadatal ghaizi law a'lamahu, kecuali jika dia takut makin bertambah marah orang itu kalau dia kasih tahu. Itu tuh, kalau emang sekiranya kita takut kalau kita kasih tahu yang ada malah bahaya buat kita, yang ada dia makin emosi, makin marah, ya udah gua dikasih tahu. Makanya saya bingung kalau lagi musafahah begitu, keliling musafahah, salam-salaman, maafin ya, alasan itu jarang ketemu, nyakitinnya apa ya gitu. Makanya kalau yang pas lagi musafahah lebaran habis sholat Id pada nangis, itu ketahuan. Berarti dia salahnya banyak sama orang itu gitu. Sampai pelukan kenceng, maafin saya ya gitu. Fa innahu yas'alullaha ayyurdiyahu lahu ma'at tadarru'i wal istighfari. Maka sesungguhnya orang itu, kalau memang dia tidak bisa memberitahu perbuatan dosa yang dia lakukan, tetap dia minta maaf, tapi selain itu dia mohon kepada Allah Ta'ala ayyurdiyahu lahu, bahwa Allah membuat orang itu ridho kepadanya, ma'at tadarru'i, beserta terus meratap, wal istighfari, dan memohonkan ampun dan memohon ampun. Wa idza kana al-ma'khudhu malan wa faqada malikuhu wa warituhu dafa'ahu ila qadin mutadayyinin. Jika yang dia ambil itu bentuknya harta, wa faqada malikuhu, dan pemiliknya sudah tidak ada, wa warituhu, begitu juga ahli warisnya, dafa'ahu ila qadin, maka dia serahkan harta itu kepada mangkodin. Kagak ada juga ya. Ila qadin mutadayyinin, kepada hakim yang bergerak di bidang agama, atau kepada para ulama atau kiai. Kita serahkan ke kiai.
Soalnya kalau nyerahin ke kiai nanti dipakai buat kegiatan-kegiatan majlis atau kegiatan pondoknya atau kegiatan masjidnya gitu. Sehingga apa yang harta yang dulu pernah kita rampas begitu kita serahkan ke ulama, ke kiai, jadi jariah buat orang yang dulu pernah kita sakitin gitu jadinya. Ila qadin mutadayyinin, kepada hakim yang bergerak di bidang agama. Fa in ta'azzara, tapi jika dia kesulitan, tidak memungkinkan untuk menyerahkannya kepada ulama, tasaddaqa bihi 'alal fuqara'i wal masakin, maka dia sedekahkan itu kepada para fakir dan orang-orang miskin. Biniyatil gurmi lahu idza wajadahu, dengan niat harta tersebut hutang, idza wajadahu, apabila dia menemukannya, dengan niat dia akan mengganti harta itu apabila dia menemukan pemiliknya. Sekarang lagi belum ketemu sama pemiliknya, kita sedekah dulu sama orang fakir, sama orang miskin, atau tadi ke ulama. Ntar begitu ketemu sama pemiliknya yang punya, kita ganti lagi hartanya, jadi double. Jadi double. Fa in kana al-akhidu mu'siran nawa al-gurma idza qadara alaihi aw ala syai'in minhu. Jika orang yang mengambil itu orang yang tidak mampu, nawal gurma idza qadara alaihi, maka dia niat mengganti harta yang pernah dia ambil apabila dia telah mampu melakukannya, apabila dia mampu atasnya, au ala syai'in minhu, atau mampu mengganti sebagiannya. Udah jelas? Bang Pudin namanya nggak cukup. Kiai kali kiai. Pak Guru cukup itu. Fa in mata ma'aniyati dzalika, jika dia meninggal dengan niat seperti itu, buat orang-orang yang susah, yang tidak mampu, dia dulu sering merampas harta orang lain, dia belum bisa ganti, minimal dia pasang niat dulu tuh. Saya niat kalau nanti saya ada rezeki, saya mau ganti harta yang dulu pernah saya rampas. Minimal niat dulu. Kalau sampai dia meninggal, dia belum mampu mengganti itu semuanya, tapi dia sudah niat seperti tadi, qoblal ifa'i, sebelum dia melunasi hak-hak itu, fal marju min karamillahi subhanahu al-afwu anhu, maka bisa diharapkan dengan berkat kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala akan maaf darinya, ampunan darinya. Makanya minimal niat dulu dah, atau kita cicil, asal ke masjid, sholat Jumat, sholat jamaah, ya udah ngisi kotak sambil niatin nih buat bayar harta-harta yang dulu pernah saya rampas gitu. Niatin begitu, kita cicil. Kali kalau langsung semua mah udah kebanyakan gitu. Kalau sudah seperti itu, punya niat untuk menggantinya sampai meninggal belum bisa melunasi semuanya, maka bisa diharapkan bahwa dia akan diampuni oleh Allah dengan berkat kemurahan Allah.
Udah tuh jelas. Mengajudin nambahin nggak cukup. Kau ngaji man? Enggak. Apa kau ngaji? Wa qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala zawahirus sunnati taqtadi thubutal mutalabati bizzalamati wa in mata mu'siran ajizan asyian bistidanatihi. Dan berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, zawahirus sunnati, zahirnya sunnah, zahirnya hadis ini, taqtadi tubutal mutalabati bizzalamati, memunculkan pemahaman akan tetapnya tuntutan terhadap kezoliman. Wa in kana mu'siron, wa in mata mu'siron, sekalipun dia meninggal dalam keadaan miskin, tidak mampu, asyian bistidanatihi, dalam keadaan berdosa karena dia berhutang dengan cara yang tidak benar. Bistidanatihi, dengan utangnya, dan dia berdosa karena dia hutang dengan cara yang tidak sahih. Udah tuh. Tapi menurut Imam Nawawi, pendapat yang kedua tadi, tetap buat orang-orang yang meninggal dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan miskin, tetap tanggungan itu tidak gugur. Kalau tadi kan yang pertama pendapatnya fa in mata ma'aniyati dzalika qoblal ifai fal marju al afu gitu. Kalau yang pertama tadi, kalau sudah niat buat membayar tapi kenyataannya sampai meninggal belum bisa bayar, maka itu bisa diharapkan bahwa orang itu diampuni oleh Allah. Kalau emang dia udah niat bayar, cuma karena dia orang susah sampai meninggal gak kuat bayar. Tapi kalau pendapat Imam Nawawi ini, meskipun dia udah niat mau bayar, tapi sampai meninggal dia belum bisa bayar karena dianya tidak mampu, miskin, maka dia tetap dituntut untuk mengembalikan apa yang dulu pernah dia zolimi. Tetap, meskipun dia udah meninggal, nanti itu dialihkan ke ahli warisnya. Karena apa yang pernah kita ambil dari orang lain tanpa hak itu jadi utang buat kita. Termasuk janji yang pernah kita ucapkan itu pun jadi hutang buat kita. Karena itu perbuatan zolim buat orang lain. Maka boleh. Udah tuh. Apaan sih di belakang? Gak mampu. Ya sama aja, minjem kagak mulangin ya zolim-zolim juga namanya. Ngapa? Iya kan namanya minjem harusnya kan kita pulangin. Ini minjem kagak dipulangin, ya berarti kan dia masih punya utang. Ya artinya dia zolim juga masih. Ngapa? Emang kalau minjem justru itu, apalagi itu mau ketahuan. Apa? Udah tuh. Makanya pakai bahasanya istidana. Berhutang.
Jadi dengan kita ngambil harta orang lain tanpa izin, kita rampas hak milik orang lain, maka dianggapnya kita ini utang. Ya berarti sama aja minjem juga begitu kalau kita belum pulangin. Begitu kemudian sama aja. Makanya biasanya begitu meninggal langsung tuh diumumin bagi siapa saja jamaah yang ada hutang piutang gitu kan, langsung diumumin, silakan temui ahli warisnya. Karena memang itu penting. Kalau dalam satu keterangan, meskipun orang itu mati syahid 3 kali, kalau dia meninggal masih dalam keadaan punya utang, itu tidak akan masuk surga sebelum utang itu dilunasi. Mati syahid 3 kali, dia mati syahid, dihidupin lagi, terus dia ikut perang lagi, mati lagi, dihidupin lagi, dia ikut perang lagi, mati lagi, sampai 3 kali syahid. Tapi kalau dia masih punya utang, itu nggak bakal masuk surga sebelum hutang itu dilunasi. Itu kemudian. Ya hutangnya tadi meskipun dengan cara yang benar, dengan cara yang sah atau dengan cara yang tidak sah. Fa'amma idastadana fi mawdi'in yubahu lahu fihil istidanatu wa ajaza 'anil wafa'i ila an mata fadh-dhahiru annahu la yutalabu fil akhirati wal marju'u annallaha yu'awwidu sahibal haqqi. Enak nih kalau yang ini. Fa'amma idastadana, adapun apabila dia berhutang fi maudhi'in yubahu lahu, pada keadaan yang dia dibolehkan baginya, fihil istidanatu, padanya untuk berhutang. Apabila seseorang berhutang dalam keadaan yang dibolehkan untuknya pada keadaan itu untuk berhutang, wa ajaza 'anil wafa'i, tapi dia tidak mampu membayarnya, ila an mata, sampai dia meninggal, fadh-dhahiru, maka zahirnya, maka yang paling zahir, annahu la yutalabu fil akhirati, bahwasanya orang itu tidak dituntut di akhirat nanti. Kalau memang sampai mati nggak mampu, ini lain sampai mati nggak mampu, lain sampai mati kagak bayar, lain mungkin ya. Kan kebanyakan kita mah begini, padahal mah duit ada, tapi lebih milih yang lain dulu, terutama belakangan begitu. Ya, mati. Baterainya man, ganti man. Udah tuh. Apa Kong Haji? Iklan dulu Kong Haji, iklan. Udah. Belum. Cek. Dah. Kebanyakan kadang-kadang kita begitu. Padahal punya duit, tapi kita lebih milih buat yang lain dulu, bukan utang dulu yang dibayar. Kalau itu nggak masuk kategori nggak mampu, kalau itu soalnya pernah punya duit. Makanya kayak orang meninggal aja, orang meninggal punya warisan, harusnya yang diduluin itu utangnya dulu.
punya warisan misalkan 1 miliar, dia punya utang 200 juta, maka dipocel dulu tuh buat bayar utangnya 200, sisanya baru dibagi-bagiin buat ahli waris. Atau kalau emang dia punya wasiat dulu dah 3/4 gitu. Sisanya baru dibagi-bagi buat ahli waris. Jangan sampai dipecah-pecah dulu baru ntar lu aja ya bang ya, yang lu utang baba lu aja dah gitu ya. Kudunya utangnya dulu yang dibayarkan, baru sisanya dibagi-bagi ke ahli waris gitu. Nah kita juga sekarang kudunya begitu. Kalau emang kita punya utang, ya kudunya sebelum yang lain-lain utang dulu diutamain gitu. Kudunya begitu sebelum yang lain-lain. Apa? Begitu Bang Budin. Kecuali kalau emang dia beneran gak mampu, sampai meninggal dia gak mampu bayar itu karena emang gak ada duitnya, maka orang seperti ini tidak akan dituntut di akhirat. Dan diharapkan anallaha yu'awidu sahibal haqqi, bahwasanya Allah yang mengganti kepada orang yang memiliki haknya. Nanti Allah yang bayarin utangnya gitu. Kalau sampai meninggal nggak punya kemampuan buat bayarin utangnya. Dah, jadi ngomongin utang nih malam-malam. Wa qala Ibnu Abdissalam idza mata syakhsun wa alaihi dainun ta'adda bisababihi au bimatlihi ukhida min hasanatihi fil akhirati bimiqdari ma zulima minhu. Berkata Imam Ibnu Abdissalam, apabila seseorang meninggal dunia wa alaihi dainun, dan dia masih punya utang, ta'adda bisababihi, yang dia menzolimi orang lain dengan sebab hutang itu, au bimatlihi, atau karena menunda pembayarannya, kayak tadi tuh padahal punya duit tapi kagak buru-buru dibayarin, sampai ujung-ujungnya duitnya habis lagi. Ukhidha min hasanatihi fil akhirati, maka akan diambil dari pahalanya nanti di akhirat gitu. Kalau emang padahal dia punya duit tapi kagak mau bayar utangnya, atau memang dia ngutangnya karena menzolimi atau merampas hak orang lain gitu, maka nanti di akhirat diambil pahala kebaikannya bimiqdari ma zulima minhu, sesuai dengan perbuatan zolim yang dilakukannya, sesuai dengan apa yang dizolimi darinya. Fa in faniyat hasanatuhu turiha alaihi min iqabi sayyiatil mazlumina. Jika sudah habis pahala kebaikannya, maka akan dilemparkan kepadanya dosa keburukan orang-orang yang dia zolimi. Tsumma ulqiya fin nari, kemudian orang itu dilemparin ke neraka. Termasuk tadi ya yang saya bilang, kalau kita pernah janji, apalagi janji terkait uang, itu dainun tuh, al-wa'du dainun, janji itu hutang. Makanya kalau orang dulu kalau punya kaulan atau punya nazar, buru-buru dibayarin tuh kaulannya. Karena kalau dia janji sesuatu itu nanti di sono bakal jadi masalah kalau belum dibayarkan di dunia. Apa? Udah tuh.
Wa in lam yata'adda bisababihi, dan jika dia tidak menzolimi orang lain dengan sebab hutang itu, wala bimatlihi, dan juga bukan dengan menunda-nunda pembayarannya, ukhidat hasanatuhu fil akhirati kama tu'khadhu amwaluhu fid dunya, maka akan diambil pahala kebaikannya di alam akhirat sebagaimana dirampas hartanya di alam dunia, hatta la yabqa lahu syai'un, sehingga tidak tersisa baginya sedikit pun pahala, sampai habis pahalanya karena masih punya utang. Wala yu'khadhu thawabu imanihi, tapi tidak dicabut darinya pahala keimanannya. Jadi yang dihabisin cuma pahala kebaikannya doang, pahala keimanannya tetap ada. Kama la tu'khadhu fid dunya thiyabu badanihi, sebagaimana tidak diambil di alam dunia pakaian yang dia kenakan untuk badannya. Fa'in faniyat hasanatuhu, jika kebaikannya sudah habis, lam yutroh alaihi min sayyiati khosmihi syai'un, maka tidak dilemparkan kepadanya dari keburukan, dari dosa orang-orang yang menuntutnya sedikit pun. Bedanya tuh, kalau emang dia ngutangnya dengan menzolimi orang lain atau dengan menunda pembayarannya, maka diambil pahalanya sampai habis. Kalau udah habis, dosa orang yang dizolimi dilemparin buat dia. Tapi kalau emang ngutangnya tidak menzolimi dan bukan menunda-nunda pembayarannya, cuma pahalanya doang yang dibikin habis, tapi tidak diberikan dosa orang yang dizolimi, ya cuma tetap aja rugi-rugi juga hitungannya, bangkrut. Ya, tadinya kita punya pahala segunung dua gunung, habis. Meskipun kagak dikasihin dosa orang lain, tetap aja rugi-rugi juga. Udah tuh. Wa qauluhu walihadal arkani far'a ila akhirih, dan ucapan Tuan Musonib, dan untuk rukun-rukun ini maka penuhilah sampai akhirnya, yakni ihfaz hadhil arkanal arba'ata idza tarafta biha ma tajibut taubatu minhu bil qiyami. Maksudnya, jagalah 4 rukun taubat ini. Apabila iktarafta biha, kamu mengerjakan sesuatu, mata jibut taubatu minhu, yang membuat kamu wajib taubat darinya, bil qiyami, dengan melaksanakannya secara sungguh-sungguh. Melaksanakan 4 rukun ini dengan sungguh-sungguh. Wa kamilha bil ihtimamil balighi fi riayatiha litasihha taubatuka wa tuqbala, dan sempurnakan taubatmu itu bil ihtimamil balighi, dengan penuh perhatian, fi riayatiha, dalam menjaga taubatmu, dalam menjaganya. Setelah kita taubat, sempurnakan taubat itu dengan terus kita jaga, jangan sampai kita ngerjain dosa lagi. Itu maksudnya tuh, riayatiha. Kita jaga taubat kita, jangan sampai kita udah taubat kemudian kita ngerjain dosa lagi. Litasihha taubatuka wa tuqbala, agar menjadi sah taubatmu dan diterima oleh Allah.
Wa yajibu ma'adzalika dawamul inkisari, dan kewajiban bagimu bersamaan dengan itu semua dawamul inkisari, terus menerus merasa hancur, wa mulazamatut tanassuli wal istighfari, itu maksudnya terus menerus merasa hancur pada paham, merasa hina di hadapan Allah. Dan wajib bagimu bersamaan dengan itu semua terus menerus merasa hina di hadapan Allah dan terus menerus memohon pembebasan dan memohon ampun dari dosa yang kita lakukan. Kama qalu at-taubatu istisyarul wajali ilal ajali, sebagaimana para ulama mengatakan taubat itu memunculkan rasa takut kepada Allah sampai datangnya ajal. Dah, dikit lagi tanggung sampai i'rad. Wa qala azza min qail in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan Allah azza min qail berfirman, jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku, pasti Allah akan mencintai kalian. Wa kana min sunanihi sallallahu alaihi wasallam dawamul istighfari, dan adalah termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawamul istighfari, itu terus menerus istighfar. Kalau emang kita cinta sama Allah maka ikuti Rasulullah, dan salah satu kebiasaan Rasul itu memperbanyak istighfar. Kita ikutin kebiasaan Rasul itu dengan memperbanyak istighfar. Faidatun, rawa Ma'ruf al-Karhi radhiyallahu an bi isnadihi an Anas bin Malik wa Ibni Umar radhiyallahu an. Satu faedah, meriwayatkan Syekh Ma'ruf al-Karhi, ini Syekh Thariqah kita ya, radhiyallahu an, bi isnadihi dengan sanadnya dari sahabat Anas bin Malik dan sahabat Ibni Umar radhiyallahu anhuma, inna rajulan, sesungguhnya ada seseorang, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, maka dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al jannata. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang membuat aku masuk ke dalam surga. Qala, Rasulullah menjawab bersabda, la taghdab, jangan marah. Kalau pengen masuk surga jangan marah, jangan emosian, jangan ngambek mulu. Gampang ya kuncinya. Kalau pengen masuk surga jangan marah. Sama bini jangan marah, bini sama laki jangan marah gitu. Sama anak jangan marah, sama saudara jangan marah, sama tetangga jangan marah, sama teman-teman kita jangan marah. Dikit ya kuncinya. Cuma jangan marah doang. Laki bang jangan marah.
Dikit banget itu kuncinya. Amalan yang memasukkan ke surga, la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Mau dikata apa kayak orang, dikata-katain apa kayak, jangan marah. Diem aja, antepin aja. Pagi-pagi diseblok sama bini, jangan marah. Bini lakinya kawin lagi, jangan marah gitu. Canda lu marah bisa kemana, canda ini mah. Qala, orang itu berkata lagi, fa in lam atik dalika, atau utik boleh ya, atau ko yutiku, utik berarti. Fa in lam utik dalika ya Rasulullah, bagaimana kalau aku tidak mampu melakukan itu ya Rasul? Rasa-rasanya kalau disuruh jangan marah, kagak kuat saya. Gimana kalau nggak bisa ya Rasul? Qala, Rasulullah bersabda menjawab, fastaghfirillaha azza wa jalla kulla yaumin ba'da sholatil asri sab'ina marratan. Maka bacalah istighfar kepada Allah azza wa jalla setiap hari setelah sholat asar 70 kali. Hah? Ya kemarin kita ajakin kagak mau katanya. 70 kali istighfar habis sholat asar setiap hari. Yughfaru laka dzunubu sab'ina aman, akan diampuni untukmu dosa 70 tahun. 70 kali habis asar bacanya. Qala fa illam ya'ti ala dzunubi sab'ina aman. Orang itu berkata lagi, ya Rasul, bagaimana jika seseorang itu tidak mengerjakan dosa selama 70 tahun? Nah gimana ya Rasul? Saya aja hidup baru 50 tahun ini, belum 70. Berarti kan dosa saya belum 70. Qala yughfaru li ummika, maka Allah akan memberikan ampunan untuk ibumu. Maka akan diampuni dosa-dosa ibumu. Qala, orang itu berkata lagi, fa in matat ummi wa lam ya'ti 'alaiha dzunubu sab'ina aman. Jika ibu saya meninggal dan dia belum pernah mengerjakan dosa 70 tahun, ya gimana ibu saya meninggal usia belum 70? Gimana ya Rasul? Qala yughfaru li aqribika, maka akan diampuni dosa kerabat-kerabatmu. Hah? Kalau yang ini nggak kan paling tadi. Yang mana? Apa? Oh, berutang. Ya semuanya dipakai kok ngaji. Ini kalau punya duit ya kita bayar utang kita. Kalau belum punya duit ya kita baca istighfar aja dulu habis asar gitu. Sambil nunggu kita punya duit buat bayar utang gitu. Utang negara. Utang kita aja dulu dah, jadi pakai mikir utang negara lagi. Kalau utang negara itu biarin dah, negara yang mikirin, nggak usah pakai kita yang mikirin mah. Biarin aja. Udah tuh, nah gampang ini, cuma 70 kali bisa asar.
sekali baca 70 dosa kita 70 tahun dosa kita diampunin. Besoknya kita baca lagi buat emak kita, besoknya kita baca lagi buat bapak kita, besoknya kita baca lagi buat mertua kita, besoknya kita baca lagi buat guru-guru kita. Habis itu baru dah buat engkong, buat uak. Habis itu baru buat mamang, buat bibi, buat bapak gede, buat apa? Ya meskipun belum meninggal, dosa kita udah habis, udah diampunin 70 tahun gitu. Buat yang lain, habis buat kita, buat emak kita, habis buat emak kita, buat bapak kita. Makanya kalau pas rohan istighfar jangan cuma 3 kali, 70 gitu. Habis asar bikin rohannya. Udah tuh. Itu kuncinya masuk surga. Yang pertama tadi jangan marah, kalau nggak bisa ya baca istighfar 70 kali setiap habis asar. Gampang gini kan ya. Nah, kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.